Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita otomotif Lampung bersama dengan saya Mutiara. Dan inilah berita selengkapnya. All New R3 Suzuki Sport FF Limited Edition di Indonesia. Suzuki kembali memperkenalkan produk terbarunya di Lampung, yakni All New R3 Suzuki Sport FF. Mobil yang pertama kali diperkenalkan di Gias 2021 ini terbilang lebih istimewa dan elegan. Pasalnya All New R3 SSFF hanya diproduksi sebanyak 125 unit di seluruh Indonesia alias limited edition. All New R3 SSFF tersedia dalam dua pilihan transmisi, yakni manual dan otomatis. Dari tampilan eksterior ada beberapa perbedaan menonjol pada desain mobil ini. All New R3 SSFF menghadirkan desain MPV yang sporty dengan aksen list chrome merah di bagian body kit, spion, serta bumper depan dan belakang. Selain itu, pada desain emblem All New R3 SSFF juga terdapat tulisan limited yang menandakan mobil ini diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Yang paling menonjol desain eksterior All New R3 SSFF ini ada aksen list merah yang bikin mobil ini jadi lebih sporty. Pilihan warna tipe SSFF ini juga cuma ada satu, yakni putih salju kombinasi hitam. All New R3 SSFF juga menyajikan beberapa fitur unggulan lain untuk mendukung kenyamanan berkendara. All New R3 SSFF sudah punya fitur Smart E-Mirror yang dapat merekam kejadian yang ada di depan dan di belakang mobil. Sementara itu ada juga fitur lain seperti Hill Hold Control dan Electronic Stability Control yang berfungsi saat melalui medan tanjakan serta sejumlah medan tertentu. Pada bagian dapur pacu, All New R3 SSFF masih menggunakan mesin berkapasitas 1462 cc dan 4 silinder. Mesin itu mampu menghasilkan tenaga 104,7 PS dengan torsi maksimal 138 Nm. Dengan status limited edition, All New R3 SSFF tentu dibanderol lebih mahal dibanding dengan varian lainnya. All New R3 SSFF MT dihargai Rp270 juta on the road Lampung. Sedangkan untuk pilihan transmisi otomatis dibanderol dengan harga Rp280 juta. Berita selanjutnya, Suzuki Ignis sebagai city car. Diketahui Suzuki Ignis merupakan salah satu produk keluaran Suzuki dengan identitas sebagai city car. Mobil Suzuki Ignis hadir di Indonesia sejak tahun 2017, namun baru-baru ini Suzuki Ignis hadir dengan wajah baru. Wajah baru Suzuki Ignis memiliki bodi yang setingkat dengan mobil LCGC, menjadikan salah satu andalan Suzuki untuk bersaing di segmen city car. Ari selaku marketing dealer Suzuki Antasari Bandar Lampung menjelaskan beberapa dapur pacu dari Suzuki Ignis terbaru 2021. Tampak beda dari sebelumnya, Suzuki Ignis GX-MT terbaru memiliki beberapa kelebihan, diantaranya lampu sudah LED dan lebih fokus, kemudian dilengkapi dengan generasi baru Urban SUV. Tidak hanya itu, pada bagian mesin jenis K12M pada Suzuki Ignis ini yang mengusung kapasitas 1197 cc. Ari juga menjelaskan sektor interiornya tampak dashboard depan yang dibuat secara terpisah dengan head unit yang di bawahnya. Pada head unit maupun dashboardnya tersebut sudah dilengkapi dengan panel instrumen yang cukup futuristik, di mana pada head unit Suzuki Ignis sendiri dilengkapi dengan beberapa fitur hiburan seperti radio dan pemutar musik CD atau USB dengan format MP3 atau WMA. Bahkan beberapa fitur lain pun juga turut disematkan pada Suzuki Ignis ini, seperti Bluetooth, pengaturan suhu ruang kabin, climate control, dan heater, di mana desainnya dibuat unik dan semua tombol tekan ditampilkan secara digital. Kemudian pada bagian setir kemudi bisa dilihat multi-instrumen display yang cukup informatif dan bisa disetel dengan naik turun tergantung dengan kenyamanan. Pada bagian belakang terdapat bagasi yang cukup luas dan fungsional untuk membawa barang bawaan. Agar lebih jelasnya bagi yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang Suzuki Ignis, bisa datang ke dealer Suzuki Antasari Bandar Lampung. Adapun harga dari Suzuki Ignis terbaru 2021
yakni untuk tipe GLMT dihargai Rp186.500.000 dan tipe GLAMT dihargai dengan Rp197 juta. Disclaimer, harga di atas merupakan harga sesuai on the road Lampung per November 2021 dan harga bisa berubah sewaktu-waktu. Berita selanjutnya, Child Safety Lock, fitur keselamatan pada mobil. Tahukah kamu salah satu fitur keselamatan yang amat penting bagi mobil adalah Child Safety Lock? Fitur ini adalah sistem keamanan pada mobil khususnya bagi pemilik mobil yang sering membawa anak-anak saat berkendara. Menurut Franky Sugianto, Kepala Bengkel Astra Daihatsu Ahmad Yani Tanjung Karang, Child Safety Lock merupakan salah satu fitur keselamatan tambahan pada mobil. Child Safety Lock itu fitur tambahan untuk pengaman jika ada penumpang anak-anak. Child Safety Lock sendiri berfungsi membuat pintu tidak bisa terbuka dari dalam. Franky pun menambahkan bahwa umumnya fitur ini terpasang pada pintu di tempat duduk baris kedua. Hal itu diupayakan agar pintu tidak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Biasanya terdapat pada bagian pintu belakang. Maka dari itu Franky menyarankan jika ada penumpang anak-anak, disarankan untuk menempatkan mereka di bangku baris kedua. Hal itu sendiri agar menghindari anak memainkan handle pintu sehingga pintu tersebut tidak akan terbuka. Kalau ada penumpang anak-anak, sebaiknya duduk di bangku tengah. Sementara itu, Franky juga mengatakan bahwa fitur Child Safety Lock sendiri kini sudah terdapat di hampir semua mobil terbaru. Jadi tidak perlu khawatir, fitur ini tidak terdapat pada mobil baru. Semua mobil baru biasanya sudah ada fitur itu, kecuali pick up. Demikian penjelasan mengenai apa itu Child Safety Lock serta fungsinya. Berita selanjutnya, tips berkendara dengan mobil Matic bagi pemula. Mobil bertransmisi otomatis atau Matic berbeda dengan mobil manual dan lebih mudah. Tapi jika tidak memahami cara mengendarai mobil transmisi otomatis juga bisa berbahaya. Bisa saja mobil Anda mengalami kerusakan atau bahkan kecelakaan. Berikut tips menggunakan transmisi Matic bagi pemula. Perbedaan paling mendasar pada mobil transmisi otomatis adalah ketiadaan pedal kopling. Pada mobil bertransmisi manual, pedal kopling biasanya terletak di bawah, kemudian tepatnya di bagian kiri. Sedangkan pada mobil Matic hanya ada dua pedal, yaitu gas dan rem. Adapun beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat belajar mengendarai mobil Matic bagi pemula. Bagi pemula yang harus paling penting dipelajari yakni tuas transmisi dulu. Mobil Matic memiliki tuas P, R, N, dan juga D, kata Adi, instruktur kursus mobil Arjuna Lampung. Adi menjelaskan fungsi tuas-tuas yang ada pada mobil Matic. Kegunaan tuas P, yakni parking, adalah posisi yang hanya dipakai saat mobil sedang parkir. Tuas R, yang artinya reverse, berfungsi untuk mundur, lalu tuas N, artinya netral, dipakai saat mobil berhenti, sedangkan tuas D atau drive adalah gigi maju yang menggunakan seluruh perbandingan gigi yang tersedia dari 1 hingga 4. Tuas gigi 1 digunakan dalam posisi menanjak. Adi menjelaskan posisi kaki yang benar saat menginjak pedal mobil Matic. Untuk mengontrol pedal gas dan rem pada mobil Matic hanya menggunakan satu kaki, yakni kaki kanan saja. Sedangkan kaki kiri selalu ditaruh di footrest atau pedal rem yang ada di pojok kiri. Ketika sudah memahami kegunaan pedal pada mobil Matic, mulailah belajar maju mundur dan kemahiran setir mobil. Adi menyebut hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan untuk bisa menguasai mobil Matic. Berita selanjutnya, cara atasi kaca mobil yang berjamur. Kondisi kaca yang berjamur ini bisa mengganggu pandangan saat mengemudi. Karenanya perawatan untuk kaca mobil juga sangat diperlukan, selain perawatan mesin dan instrumen lainnya pada kendaraan Anda. Menurut Ari selaku marketing di dealer Suzuki Antasari Bandar Lampung, penyebab kaca mobil jamuran diantaranya akibat sisa air hujan yang menempel. Bintik-bintik air hujan harus segera dibersihkan karena jika didiamkan terlalu lama, bintik-bintik hujan itu sulit hilang dan berjamur. Selain itu, penyebab jamur biasanya dikarenakan deterjen atau busa sabun yang kurang bersih saat mencuci mobil dan tidak bersih saat dibilas.
Untuk tips perawatan kaca mobil agar tidak berjamur, Ari mengatakan tidaklah terlalu sulit. Mobil yang terkena air hujan harus segera dibersihkan menggunakan kain atau kanebo. Selain itu, upayakan memarkirkan mobil di tempat yang terkena sinar matahari dan tidak lembab. Tempat yang lembab justru beresiko untuk menyebabkan jamur pada kaca mobil. Tak hanya pada bagian kaca, jamur juga bisa muncul pada bagian bodi mobil. Karenanya perawatan rutin kendaraan bagi pemilik mobil agar kondisinya tetap prima. Baiklah Tribuners, itulah berita otomotif Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube dari Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.